Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hidayah Karismatullah. Perkenalkan, nama saya Berta Amelia. Kami akan menceritakan novel Sang Pemimpi. Novel ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang laki-laki yang telah lulus SMP, melanjutkan belajar ke SMA yang bukan main. Di sisilah perjuangan dan cita-cita ketiga laki-laki ini dimulai, yakni Ikal, Arai, dan Jimron. Unsur intrinsik novel. 1. Tema menceritakan dalam novel ini adalah persahabatan, kepercayaan, perjuangan, dan kekuatan mimpi, serta keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut digambarkan dalam setiap kalimat, dan cerita ini penulisan tentang kerasnya kehidupan dan mustahilnya yang dapat ditembus dengan keyakinan, perjuangan, dan mimpi yang amat besar dimiliki si tokoh dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Ikal, Arai, Pak Mustar, dan Jimron. Penokohan. Ikal adalah bocah belitung yang lembut hatinya sehingga agar sensitif. Ikal sangat menyayangi kedua orang tuanya, terlebih bapaknya. Sifat Ikal yang pendiam pun menurut dari sang bapak. Arai, saudara kandung jauh dari tokoh Ikal, adalah pemuda Belitung yang memiliki semangat tak keseudahan. Dia adalah orang yang penuh inisiatif. Pak Mustar, banyak yang mengecap wakil kepala sekolah SMA bukan main. Mustar sebagai seorang guru yang ditakuti segala lapisan murid, disegani segala lapisan masyarakat. Jimron, pemuda yatim piatu bertubuh jambul yang diasuh oleh seorang pendeta Katolik. Jimron tak lancar bicara. Ia gagap, namun tak selalu gagap. Jimron adalah seorang bocah yang polos dan berobsesi pada kuda. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar tempat. Dalam novel Sang Pemimpi ini disebutkan latarnya yaitu di Pulau Magal, Balitong, Los Pasar, dan dermaga Pelabuhan Banggai, di gedung bioskop, di sekolah SMA negeri, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Yang keempat adalah latar waktu. Dalam novel Sang Pemimpi ini digambarkan waktunya pagi, siang, sore, dan malam. Latar nuansanya lebih condong ke Melayu dan gejolak remaja yang diselimuti dengan impian-impian yang tangguh. Yang kelima adalah alur cerita. Dalam novel Sang Pemimpi ini menggunakan alur gabungan, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ketika pengarang mengisahkan dari mulai kecil hingga dewasa, dan alur mundur ketika mengisahkan peristiwa waktu kecil pada saat dewasa. Yang keenam, gaya penulis. Gaya bahasa penulisan ini sangat bagus, dengan kecerdasan kata-kata dan kelembutan bahasa puitis berpadu tanpa adanya unsur repetitif yang membosankan. Setiap kata yang terdapat banyak kekayaan bahasa sekaligus makna apik yang berada di setiap balik kata-katanya. Selain itu, novel Sang Pemimpi ini ditulis dengan realis bertabur dengan metafora. Penyampaian cerita yang bagus dan menyentuh, penuh inspirasi dan imajinasi. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat yang disampaikan dalam novel ini adalah jangan takut bermimpi. Bermimpilah. Hal ini sangat jelas digambarkan dalam setiap subbabnya, yang pada prinsipnya manusia tak akan pernah dapat lepas dari sebuah mimpi dan keinginan besar dalam hidupnya. Hal ini secara jelas dikisahkan penulis dalam novel Sang Pemimpi ini dengan maksud memberikan titik terang pada manusia yang memiliki mimpi besar namun terganjal oleh segala kekurangan. 8. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Laskar Pelangi ini adalah orang pertama pelaku utama. Aku
di mana penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal dalam novel. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan novel Sang Pemimpi. Kelebihannya, pertama, cukup epik dalam menyihir pembaca hingga bisa merasakan petualangan. 2. Memberikan motivasi semangat mimpi pada pembaca agar tak patah semangat menggapai impian. 3. Sekawan Ikal, Arai, dan Jimron dapat mereka SMP hingga Ikal dan Arai kuliah di Prancis, penuh haru dan keseruan. Kekurangan, di novel nyaris tak hubungannya dengan kisah sebelumnya, Laskar Pelangi. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang novel Sang Pemimpi. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.